tersisa di hadapan kita untuk umat Islam hanya 50 tahun ke depan lagi. Lebih dan kurang, lalu umat Islam Allah habiskan serentak di muka bumi ini. Tidak lama lagi kaum muslimin. Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Ini bukan cerita hari kiamat ya. Karena kiamat akan terjadi setelah ini. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, 1 atau 2 generasi setelah umat Islam serentak Allah wafatkan, barulah terjadi kiamat. Artinya kita umat Nabi Muhammad, umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah untuk kita. Karena kata Rasulullah, sejelek-jelek dan secelaka-celaka makhluk di muka bumi adalah yang langsung menyaksikan kejadian kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah wafatkan kita terlebih dahulu serentak, lalu 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini poin yang kedua. Kita sudah pada fase yang keempat dan sudah dekat. Bapak, Ibu, pernah dengar majalah yang bergengsi di Amerika Serikat enggak? Namanya New York Times. Pernah dengar? Silahkan baca di sana pernyataan CIA. Kita pakai bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pernyataan CIA, intelijen Amerika Serikat, dunia masa yang akan datang akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Ini pernyataan mereka, Pak. Pas seperti yang Allah firmankan di surat An-Nur ayat 55, ya. Quran surah An-Nur ayat 55. Ini fase kelima, Allah janjikan di Al-Quran surat 24 ayat 55. Baik. Sebagaimana dalam hadis ini urutannya, yang kelima, Islam akan kembali menguasai dunia. CIA atau CIA Amerika Serikat juga mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Menurut hitung-hitungan CIA ini, tahun 2020 adalah start khilafah Islamiyah akan kembali tegak. Ini yang menyatakan siapa? Di mana? Kenapa mereka berani menyatakan? Apa dalil mereka? Mereka nggak perlu pakai dalil. Mereka punya hitung-hitungan sendiri, mereka punya analisa sendiri, dan mereka pakarnya di bidang itu. Tapi kita umat Islam tidak perlu mempercayai, apalagi meyakini apa yang mereka katakan. Toh mereka ngomong tidak pakai ayat, mereka juga tidak berdalilkan hadis, mereka hanya memprediksi dengan hitung-hitungan khusus ala mereka. Tahun berapa? 2020. Lain lagi dengan yang dikatakan oleh KGB Rusia, intelijen Rusia, masih di New York Times. Menurut KGB Rusia, puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah. Coba lihat masa khilafah menurut Rasulullah di dalam hadis Imam Ahmad ini berapa lama cuma Bapak Ibu? Paling lama 9 tahun. Kalau startnya 2020 kata Amerika, maka puncak jaya-jayanya 2025. Cocok nggak antara CIA dengan KGB? Kalau masanya hanya 9 tahun, masuk Pak, cocok. Tapi kita percaya nggak dengan ramalan mereka? Nggak boleh kita percaya dengan ramalan apapun. Sekedar tahu sih sah-sah saja kalau mereka sudah menyatakan pernyataan itu. Tapi kaum muslimin, setelah kita dipaksa untuk memahami hal berikut, maka kita akan sangat yakin kita sudah sangat dekat menuju gerbang khilafah Islamiyah yang dijanjikan. Bagaimana caranya? Begini kaum muslimin. Rasulullah bersabda, ini poin ketiga ya. Rasulullah SAW bersabda, tanda kiamat itu ada 2. Asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu hampir mayoritas sudah terjadi seluruhnya. Dan kemudian ada asyratus sa'ah al-kubra al-uzma, tanda-tanda besar kiamat, dan itu ada 10.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar kiamat ini terjadi seluruhnya. Apabila yang pertama sudah terjadi, yang kedua langsung menyusul dengan cepat. Yang ketiga terjadi lebih cepat lagi. Yang keempat menyusul lagi lebih cepat. Dan begitulah terus. Rasulullah mengatakan, harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatba'u ba'duha ba'dah. 10 tanda besar kiamat itu seperti butir-butir marjan. Yang di tengah-tengahnya kosong. Dapat dimasukkan tali. Masukkan ke dengan tali, ya, butiran yang pertama. Menyusul butiran kedua, ketiga, keempat. Akhirnya 10 butir masuk ke dalam tali ini. Bagian bawahnya disimpul. Tertahan nggak akhirnya? Tertahan. Iyuqta'u silkun. Ketika simpul itu dipotong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi butiran pertama meluncur keluar, ya kan? Yatba'u ba'duha ba'da. Butiran kedua langsung menyusul, yang ketiga juga menyusul. Pop 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 pop. Ya, menyusul dengan sangat cepat. Ketika yang pertama sudah terjadi, langsung yang kedua, langsung yang ketiga. Jadi enggak pakai antara satu dengan tanda yang kedua ribuan tahun, enggak. Bahkan ratusan tahun juga enggak. Bahkan puluhan tahun juga enggak. Jaraknya sangat dekat. Kalau satu sudah terjadi, yang kedua menyusul dengan cepat. Bagaimana ini? Apa 10 tanda besar kiamat itu? 10 tanda besar kiamat, 7-nya umat Nabi, umat Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya, yang ke-8, 9, 10, alhamdulillah, kita umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya. 7 yang kita saksikan ini, 3, 4-nya ada terjadi pada fase yang keempat, fase kita. 3-nya terjadi pada fase kelima. Apa itu? Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, yaitu terjadinya dukhan. Ini hadis-hadis tentang 10 tanda besar kiamat, derajatnya sampai ke tingkat mutawatir, bukan sahih lagi, di atas sahih kaum muslimin, ya. Yang pertama adalah dukhan. Dukhan. Saking hebatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhan. Apa itu dukhan? Kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi panas, menyelimuti dan membuat bumi gelap selama 40 hari 40 malam. Teramat sangat tebal. Saking tebalnya, kata Rasulullah, kamu tidak dapat melihat telapak tangan kamu sendiri ketika kamu mendekatkannya ke arah wajah kamu. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam, sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menandakan waktu sholat masuk? Apa jawaban Rasulullah? Kamu kira-kirakan saja. Kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi panas. Saking panasnya, dari hadis Ibnu Jarir, Rasulullah mengatakan orang-orang kafir mengeluarkan asap dari lubang hidung mereka, mengeluarkan asap dari mulut mereka, mengeluarkan asap dari lubang dubur mereka. Kulit mereka melepuh, wajah mereka menjadi hancur, jelek. Orang-orang kafir. Sementara orang-orang yang beriman, yang imannya bagus, amal solehnya sebelum kejadian dukhan banyak, Allah jaga mereka. Mereka utuh, sehat, selamat, hanya seperti terserang flu dan demam sedikit saja. Syaratnya dia orang beriman yang soleh, yang sebelumnya banyak amal soleh. Tapi kata Rasulullah, orang Islam yang ahli maksiat, orang Islam yang sebelum kejadian dukhan terlalu banyak buat dosa, imannya juga tipis, maka ketika dukhan terjadi, dia seperasayan. Maaf, ini bahasa Padang, minta maaf. Dia sama menderitanya dengan orang kafir, ya. Dia sama tersiksanya dengan orang kafir. Awas, orang Islam, orang Islam, orang Islam yang ahli maksiat,
tipis dan minim amal solehnya, bahkan imannya juga menyimpang kiri kanan. Orang ini ketika dukhan terjadi, dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Dukhan ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Yang diselimuti dukhan kaum muslimin bukan hanya Indonesia, Singapura, Malaysia, tidak. Serentak satu bumi diselimuti oleh dukhan. Dukhan ini panas. Ketika dukhan ini masuk ke kutub utara atau kutub selatan, apa yang terjadi pada kutub kira-kira? Dia akan meleleh, akan berdampak naiknya air laut dan akan banyak kota-kota yang tenggelam, kota-kota di tepi laut. Nanti ada hadis penutupan acara, saya bacakan hadis yang membuat bergidik bulu roma kita semua. Serentak akibat daripada dukhan ini, apa-apa yang akan terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, dukhan berlangsung selama 40 hari 40 malam. Setelah dukhan menyingsing, matahari kembali nampak, kita coba keluar, kita dikejutkan dengan penemuan-penemuan fakta dunia yang tak dapat untuk kita elakkan. Apa yang terjadi? Semua teknologi sudah menjadi lumpuh. Tidak ada lagi listrik. Tidak ada lagi mobil yang bisa mengantarkan kita kemana-mana. Pesawat pun tidak bisa terbang. Semua teknologi yang ada berhenti. Rasul mengatakan, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Saat itu semua kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Stres, Pak, luar biasa, khususnya orang-orang yang selama ini dimanjakan oleh teknologi. Baik kaum muslimin, cuaca dan iklim di dunia juga berubah menjadi panas. Inilah dia sepertiga tahun, di tahun pertama setelah dukhan ini, sepertiga air dari langit total di muka bumi seperti Allah tahan. Maka terjadilah kemarau di mana-mana, gagal panen di mana-mana. Orang mulai menderita kelaparan. Bukan hanya di Cina, bukan hanya di India, bukan hanya di Pakistan, bukan hanya di Afrika. Seluruh dunia mulai kekurangan pakan, makanan, kelaparan. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua keadaan lebih baik. Ternyata pada tahun kedua setelah dukhan ini, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 air di bumi, tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan juga mati. Keadaan 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Parahnya. Ini adalah kelaparan yang global total. Disitulah orang-orang mulai menggila. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, tetangga datang kepada tetangganya, rela demi sepotong roti, dia rampas roti tersebut, dibunuhnya tetangga itu. Padahal sebelumnya adalah tetangga yang baik-baik dengannya. Saking laparnya. Orang-orang yang hidup, pergi ke tempat-tempat yang tinggi, menjatuhkan dirinya, menghantamkan pisau, saking kelaparan. Orang-orang beriman, mereka ketika lewat di tepi kuburan berkata, seandainya saya yang ada di dalam kuburan itu, alangkah indahnya hidup ini. Saking beratnya beban hidup kaum muslimin. Tahun ketiga, 1. Dari langit total, air tidak Allah turunkan lagi. Apa yang ada di muka bumi yang dapat dimakan, tanam-tanaman, hewan ternak yang dapat dimakan, mati seluruhnya. Disitulah sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah makan minum kami saat itu?" Nabi menjawab, makan minum kalian pada hari itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kemana-mana, saya biasanya selalu bawa kitab zikir akhir zaman. Bagaimana kita dapat menggali energi dan kekuatan zikir, sehingga pada hari-hari yang menggentingkan itu, kekuatan zikir teramat sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, disitulah dia pada saat air dari langit sama sekali tidak turun. Tahun itu, dan tanam-tanaman hewan ternak di muka bumi pada mati, disitulah manusia mengimpi-impikan kedatangan makhluk paling celaka. Manusia paling terkutuk dan terlaknat, dan dia adalah tanda besar kiamat yang kedua. Lepasnya Dajjal.
Dajjal. Dajjal ini siapa? Rasul menyebutkan ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Hadis sahih Muslim. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Dajjal ini kaum muslimin, seluruh dukun-dukun di dunia, seluruh ahli-ahli sihir di dunia, seluruh pemimpin-pemimpin kafir di dunia, ketika Dajjal muncul, dan kata Rasulullah, saat Dajjal muncul, seluruh kota-kota di dunia akan dimasuki oleh Dajjal. Saat itu penduduk-penduduknya akan sujud menyembah Dajjal, kecuali orang-orang yang beriman, yang iman mereka kuat sebelum kejadian ini, yang amal soleh mereka banyak sebelum kejadian ini. Maka ingat kuncinya, iman dan amal soleh. Orang-orang akan sujud menyembah Dajjal. Kekuatan sihir yang dimiliki oleh Dajjal, magic yang dimiliki oleh Dajjal, kemana kota dia masuk, kekuatan sihirnya mampu disebarkan, sehingga orang-orang yang sembunyi di pulau-pulau, orang-orang yang ada di lembah-lembah, orang yang ada di gua-gua, di gunung-gunung, akan turun dari persembunyian mereka menuju ke tengah kota di mana Dajjal ada di situ. Saat mereka melihat Dajjal sudah datang, mereka langsung sujud dan menganggap Dajjal sebagai Tuhannya. Kafirlah manusia pada saat itu, kaum muslimin yang kami muliakan. Dan yang paling banyak dari umatku yang akan mengikuti Dajjal, yang akan menyembah Dajjal, adalah kaum wanita. Kata Rasulullah kepada para laki-laki yang masih hidup, wahai para lelaki, selamatkan ibu-ibu kalian, bawa istri-istri kalian, masukkan mereka ke dalam rumah. Cari anak-anak gadis kalian, masukkan mereka ke dalam rumah. Ikatlah kaki dan tangan mereka di dalam rumah, dan kuncilah rapat-rapat pintu kalian, kunci jendela kalian. Dan para wanita, ikatan yang ada di kaki mereka dan di tangan mereka, tambatkan ke tiang-tiang rumah kalian. Karena yang akan paling banyak terhipnotis, yang paling banyak terseret oleh sihirnya Dajjal, sehingga para wanita menuju keluar, menuju di mana Dajjal berada, adalah kaum wanita. Mereka adalah paling lemah imannya. Perintah Rasul. Tapi maaf kaum muslimin, kaum lelaki ketika Dajjal keluar sudah sangat sedikit jumlahnya di bumi ini. Ingat ini baik-baik. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Kenapa Dajjal begini hebatnya? Kenapa seluruh Nabi dan Rasul serentak memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang bahaya Dajjal? Kenapa kaum muslimin? Karena para pengikut Dajjal bukan hanya dari kalangan manusia, manusia durjana dan penjahat-penjahat saja, tetapi seluruh jin dan setan di muka bumi ini akan berkhidmat menjadi pelayan-pelayan Dajjal. Satu muka bumi, jin-jin yang ada di gunung, yang ada di pulau, jin langit, jin udara, jin bumi, jin daratan, seluruhnya berkhidmat melayani Dajjal untuk memperbanyak calon-calon penghuni neraka, sehingga sihir Dajjal itu dahsyat kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Dajjal memasuki satu kota, penduduk kota itu mau beriman kepadanya, Dajjal akan menunjuk ke arah langit. Tiba-tiba berkumpul awan entah dari mana-mana, awan yang sangat banyak. Lalu turunlah air hujan ke negeri itu. Tanah-tanah yang kering dan gersang tandus langsung menjadi subur, menumbuhkan rumput-rumput. Hewan ternak kelihatan langsung gemuk-gemuk dan susu mereka penuh-penuh. Orang-orang makin sayang kepada Dajjal dan sujud menyembah Dajjal dari lubuk hati mereka. Yakin ini adalah Tuhan, karena tidak ada yang mampu melakukan itu. Padahal seluruhnya adalah sihir. Ketika Dajjal menunjuk ke arah kuburan-kuburan, Dajjal ingin tunjukkan, saya akan hidupkan semua orang yang sudah mati, menandakan saya adalah Tuhan kalian. Dia tunjuk kuburan. Rasul bersabda, seluruh orang yang sudah pernah mati dan ditanamkan di kuburan itu bangkit dalam keadaan utuh seolah dia belum pernah mati. Dia bangkit, yang suami berjumpa dengan istrinya, "Dek, abang sudah dihidupkan oleh Tuhan kita, sembahlah dia, Dek." Yang ayah bertemu dengan anak, ibu bertemu dengan, padahal kata Rasulullah, seluruh yang kelihatan bangkit dari kuburan itu adalah jin-jin dan setan yang menjelma menjadi manusia yang dulu pernah hidup. Orang makin hebat menyembah Dajjal. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan, hanya dua kota di muka bumi ini yang Dajjal tidak kuasa memasukinya, Mekah dan Madinah. Hanya dua kota. Rasulullah bersumpah,
Wahai umatku, jika saya hidup ketika Dajjal keluar, saya yang akan membela dan melindungi kalian. Saya yang akan menghadapi Dajjal. Tapi ketika saya nanti sudah tidak ada, Dajjal muncul. Setiap diri kalian harus melindungi dirinya masing-masing. Nabi memberikan petunjuk 6 cara agar selamat dari Dajjal. Salah satunya perintah Nabi adalah, kalau kamu sudah mendengar Dajjal sudah keluar, lari segera ke Mekah. Hijrahlah kamu segera ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tak mampu masuk. Baik fisiknya ataupun kekuatan magiknya tak mampu menembus 2 kota ini, Mekah dan Madinah. Ini salah satu. Cara lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu tidak mampu pergi ke sana. Memang pada saat itu teknologi sudah nggak ada kan. Sementara kita di Lampung gimana pergi ke Mekah Madinah. Maka Nabi menganjurkan hafalkan surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Bacakan berulang-ulang ketika kamu dengar Dajjal sudah sampai di kota kamu. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat. Tutup jendela kamu rapat-rapat. Yang wanitanya ikat. Bacakan surah Al-Kahfi berulang-ulang. Ini cara kedua. Ketiga, keempat, kelima, keenam, tolong dengarkan di YouTube nanti bagaimana saya menguraikannya. Biar Bapak Ibu buka. Saya sudah uraikan tentang Dajjal secara tuntas. 2 jam lamanya Pak. Di Masjid Raya Bintaro Jaya. 2 jam lamanya. Buka di YouTube. Kajian khusus saya menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal. Tolong buka judulnya. Tulis saja Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Lihat judulnya yang Dajjal. Ya, lengkap insya Allah saya uraikan di sana. Siapa-siapa calon pengikut Dajjal ketika Dajjal keluar sudah ada ciri-cirinya. Sebelum Dajjal keluar ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya, ini ciri-cirinya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini punya tanda-tanda alam bahwa dia akan lepas. Dan tanda-tanda ini tidak dapat direkayasa, dikarang-karang, diada-adakan. Sebagaimana tanda-tanda ini juga tidak dapat ditutup-tutupi. Dalam hadis Imam Muslim, Fatimah binti Qais bercerita, Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Nabi, menyatakan keislamannya dan menceritakan pengalamannya berjumpa dengan seorang lelaki yang terikat di tengah pulau laut Yaman. Lelaki ini terikat kedua kakinya dengan rantai yang sangat besar dan berat. Rantai itu langsung menyambung ke tangannya dan mengikat kedua tangannya. Rantai itu langsung bersambung ke lehernya dan membelenggu lehernya. Dia tergeletak di lantai, tubuhnya gumpal. Tamim Ad-Dari menceritakan bahwa laki-laki tersebut berkata, saya adalah Al-Masih. Dia bertanya, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Pertanyaan tentang tanda-tanda keluarnya ditanya oleh laki-laki yang terikat ini. Kalian kenal nggak dengan kebun kurma Baisan? Jawaban Tamim Ad-Dari, saya tahu. Tentang apa yang ingin engkau ketahui tentang kebun kurma Baisan? Laki-laki yang terikat itu berkata, sekarang masih berbuah enggak? Tamim Ad-Dari menjawab, hari ini masih, buahnya sangat lebat. Tak lama lagi buahnya akan habis. Ini adalah isyarat bahwa dia akan keluar. Kemudian dia bertanya lagi, kalian kenal enggak dengan Danau Tiberias? Tamim Ad-Dari menjawab, kami sangat kenal. Dia adanya di tanah Syam. Tentang apanya yang ingin engkau ketahui tentang Danau Tiberias? Laki-laki yang terikat itu berkata, awas, ketika airnya nanti menyusut, tinggal sedikit, saya akan lepas. Lalu saya akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ini, kecuali Makkah dan Tibah. Saya adalah Al-Masih, saya akan kuasai banyak penduduk di muka bumi. Kaum muslimin, saat Nabi menceritakan ini kepada umatnya, Rasulullah bersumpah, demi Allah, yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari di tengah pulau laut Yaman itu adalah Dajjal. Dia adalah Al-Masihud Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, 2 kota yang tidak bisa dimasukinya, Makkah dan Tibah. Tibah itu adalah Madinah ini, kata Nabi. Hamba-hamba Allah, 2 pertanyaan ini penting tadi dari laki-laki yang terikat itu atau dari Dajjal ini tentang kebun kurma Baisan. Bapak tahu di mana kebun itu berada sekarang? Di mana? Di negeri Syam. Syam itu kan luas. Syria, Palestina, Yordan dan Lebanon. Ini adalah Syam. Sebelah mananya perbatasan Palestina dengan Yordania adalah di situ ada kebun kurma Baisan. Tahukah Bapak Ibu perkembangan kebun kurma Baisan beberapa tahun terakhir ini?
Tahu tidak perkembangannya? Dunia sudah tahu Pak, tinggal buka Google, tinggal buka YouTube. Perkembangan terakhir tentang kebun kurma Baisan adalah sudah tidak berbuah 100%. Bahkan batang-batang pohonnya pun mengarah kepada mati sekarang. Merinding Pak. Tentang Danau Tiberias. Di mana Danau Tiberias ini sekarang? Sebenarnya adanya di tanah Palestina. Dan tanah yang paling bagus, yang paling subur itu dijajah oleh Israel. Disitulah berada Danau Tiberias. Sekarang sumber air utama bangsa Yahudi di Israel adalah Danau Tiberias ini. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya sumber mata air yang lain kecuali hanya danau ini. Tahukah Bapak Ibu, sejak bumi terkembang Danau Tiberias ini belum pernah susut airnya. Belum pernah. Tetapi sejak tahun 2003 sampai 2013, hanya dalam 10 tahun saja Danau Tiberias ini Bapak Ibu, dia tidak luas dan juga tidak begitu dalam. Ya. Kedalaman Danau Tiberias ini hanya 45 meter saja. Hanya 45 meter saja. Airnya tidak pernah susut. Tapi sejak 10 tahun terakhir, ternyata Danau Tiberias ini telah membuat panik secara resmi pemerintahan Israel, mengumumkan ketakutan dan kecemasan mereka. Kenapa? Danau Tiberias ini hari demi hari terus mengalami penyusutan airnya. Hanya dalam 10 tahun telah susut 16 meter. Kedalaman cuma 45 meter, susutnya 16 meter. Kalau 45 itu dibagi 3 saja, 15, 15, 15. Berarti ini sudah lebih 33% susutnya. Tahukah kaum muslimin, 16 meter itu kondisinya sudah seperti ini. Penyusutan air. Dan ini secara resmi televisi Israel sudah mengumumkan ketakutan mereka yang bersangatan. Sebab apa? Sumber air utama, sumber kehidupan bangsa Yahudi yang paling utama di Israel cuma air ini, danau ini. Akhir 2015, Danau Tiberias sudah memperlihatkan pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya. Dari mana pulau-pulau itu? Yaitu bagian dasar yang paling menonjol dari danau ini sudah kelihatan. Ya. Bagian yang paling sudah kelihatan kaum muslimin. Ini menandakan apa? Menandakan dia terus menyusut. Disinilah para ulama Timur Tengah berkata, seperti Syekh bin Baz sendiri juga berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar. Zaman saya Bapak Ibu masih hidup. Wallahi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih berat, lebih dahsyat melebihi fitnahnya Dajjal. Kenapa? Orang yang beriman dengan Dajjal, ketika Dajjal keluar, maka dia terhitung langsung kafir kepada Allah. Apabila dia sudah kafir kepada Allah, kata Rasulullah, walaupun Dajjal sudah hengkang dari kotanya, dari negerinya, dia akan tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Tidak akan pernah lagi beriman. Tidak akan pernah lagi taubat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibaratullah, siapa yang tidak miris, takut, cemas mendengarkan ini? Bahkan saya pun termasuk orang yang berdebar-debar jantung saya. Apakah saya akan termasuk orang yang selamat? Karena kata Rasulullah nanti, akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kuat. Akan ada seorang lelaki yang merasa imannya paling kuat. Dia berjumpa, keluar dari rumahnya ingin berjumpa dengan Dajjal. Dia yakin dia tidak akan kafir. Dia yakin dia tidak akan sujud menyembah Dajjal. Manakala dia berjumpa dengan Dajjal, menguap langsung imannya, hilang dari dadanya. Dia pun sujud menyembah Dajjal. Dan dia menjadi pengikut Dajjal sampai dia mati, dia kafir kepada Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Danau Tiberias sudah sangat menyusut sekarang. Kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah. Ada satu lagi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup kuat.
Hanya satu-satunya orang yang tidak mau sujud kepada Dajjal adalah seorang remaja lelaki. Manakala Dajjal melihatnya tidak mau sujud kepadanya, padahal kekuatan magic dan sihirnya tembus kepada siapapun, tapi kenapa laki-laki ini, remaja laki-laki nggak mempan, nggak mau sujud kepadanya? Dajjal pun memaksanya sujud, remaja ini tidak mau. Lalu Dajjal, kata Rasulullah, menjambak rambutnya, tangannya sebelah kanan memegang gergaji, dibelah duanya kepala remaja ini. Terbelahlah kepala itu, seremaja mengucapkan la ilaha illallah. Wafatlah remaja ini syahid, terbelah dadanya. Dibiarkan tergeletak, darah bercucuk bersimbah di lantai. Dajjal mengelilingi remaja lelaki ini 1 kali keliling, sementara mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. 1 kali keliling. Ketika telah selesai menyempurnakan kelilingnya, Dajjal berkata, "Qum! Bangkitlah kamu. Hiduplah kembali segera." Untuk 1 kali itu, Allah izinkan Dajjal mampu menghidupkan remaja lelaki ini. Allah izinkan tubuh remaja ini kembali bertaut. Lehernya, kepalanya, seluruhnya bertaut. Dan dia pun bangkit utuh seperti sedia kala. Yang darah bergelimang di lantai tetap bergelimang. Tubuhnya bergelimang, darah tetap bergelimang. Tapi dia sudah utuh seperti sedia kala. Dia bangkit. Dajjal tepuk dada, bangga di hadapan para pengikutnya. Tapi kaum muslimin, ternyata remaja ini tetap tegar.